Halo semuanya, kali ini kita akan bedah tuntas sebuah panduan baru yang keren banget dari Kementerian Agama. Panduan ini dirancang untuk mengubah total cara kita melihat belajar di luar kelas. Intinya, gimana caranya bikin pendidikan itu terasa nyata, relevan, dan pastinya hidup. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan dasarnya. Kenapa sih sekarang? Kenapa tiba-tiba ada dorongan baru buat fokus ke kegiatan kokurikuler? Apa sebetulnya yang jadi memicunya? Nah, ini dia nih akar masalahnya. Panduan ini sebetulnya mencoba menjawab satu tantangan besar. Gimana caranya pendidikan itu nggak cuma soal transfer ilmu, nggak cuma ngisi kepala pakai fakta, tapi benar-benar ngebentuk manusia seutuhnya. Coba deh perhatikan kutipan dari Pak Dirjen ini. Beliau menegaskan kalau kokurikuler itu bukan sekedar kegiatan tambahan atau ekstra. Bukan, ini adalah bagian inti dari misi pendidikan itu sendiri. Kokurikuler ini ibarat jembatan penting yang nyambungin teori di kelas sama praktek di dunia nyata. Terus apa sih yang jadi pemandunya? Nah, panduan ini punya dua pilar utama yang jadi fondasi kerangka kerjanya. Anggap aja yang satu itu tujuannya, destinasinya, dan yang satu lagi adalah kompas moral untuk sampai ke sana. Jadi, begini cara kerjanya. Di satu sisi kita punya tujuan, yaitu 8 profil atau kompetensi yang kita mau setiap lulusan punya. Terus, di sisi lain, kita punya kompasnya, yaitu 5 nilai inti yang kita sebut panca cinta. Keduanya ini saling terkait dan gak bisa dipisahkan. Yuk kita lihat lebih dalam tujuannya. Ini bukan sekedar daftar biasa loh. Setiap poin di sini, mulai dari iman, takwa, sampai kemampuan komunikasi, ini semua adalah bagian penting untuk ngebangun individu yang utuh, yang siap hadapi zaman. Jadi lulusan yang diharapkan tuh nggak cuma pinter otaknya, tapi juga matang karakternya. Nah, kalau tadi itu tujuannya, ini dia kompas moralnya, panca cinta. Sadar nggak kata kuncinya di sini adalah cinta? Ini sengaja. Kerangka ini mau menanamkan kalau kepintaran itu harus jalan bareng sama hati, sama welas asih dan tanggung jawab. Baik itu ke Tuhan, ke ilmu, ke lingkungan, ke sesama, dan tentunya ke negara kita. Oke, filosofinya udah dapat ya? Pertanyaan berikutnya, gimana cara praktiknya di lapangan? Nah, enaknya panduan ini nggak cuma ngasih ide, tapi juga ngasih cetak biru yang praktis banget. Coba kita lihat proses perencanaannya. Prosesnya dibikin simple tapi efektif, cuma 3 langkah. Tapi coba perhatikan deh langkah kedua. Ini bagian paling penting, analisis kebutuhan. Nggak ada ceritanya satu resep buat semua madrasah. Setiap madrasah harus banget paham konteks uniknya masing-masing. Kita lihat contoh nyata ya, di RAC Ria, hasil analisis mereka menunjukkan kalau ada murid-murid baru yang lebih muda. Jadi, prioritas utama mereka di semester awal adalah membangun kemandirian. Sangat spesifik kan, sangat relevan. Contoh lain yang beda lagi, di MI Nusantara tantangannya lain. Anak-anak makin sering pakai gawai. Jadi, prioritasnya adalah membekali mereka dengan kemampuan berpikir kritis. Tujuannya, biar mereka nggak gampang kemakan hoaks dan bisa jadi pengguna internet yang cerdas. Ini bukti nyata adaptasi kurikulum sama realitas zaman. Keren kan? Di MTs Al-Madinah, mereka malah melihat potensi lokal. Ada pertumbuhan pariwisata dan UMKM di sekitar sekolah. Itu nggak dianggap angin lalu, tapi justru jadi peluang emas untuk ngasah kreativitas dan kolaborasi siswa. Pendidikan jadi nyambung langsung sama lingkungannya. Bahkan buat siswa tingkat atas yang udah punya wawasan global, pendekatannya tetap konstektual. Justru karena ada peluang magang internasional, mereka melihat pentingnya memperkuat rasa nasionalisme dan keluargaan. Pesannya jelas, setiap rencana itu harus dijahit khusus sesuai kebutuhan tiap jenjang. Nah, setelah tahu kebutuhannya apa, terus gimana cara ngejalaninnya? Panduan ini ngasih semacam kotak perkakas, yang isinya ada 4 model fleksibel. Kita buka satu-satu ya. Model pertama ini tujuannya untuk robohin tembok antar mata pelajaran. Jadi, nggak ada lagi tuh IPA jalan sendiri, matematika sendiri, seni sendiri. Mereka semua diajak kerja bareng buat mecahin satu masalah nyata. Ini ngajarin siswa buat lihat masalah secara utuh. Contohnya, ada proyek lingkunganku sehat, aku kuat. Di sini, siswa nggak cuma belajar biologi soal polusi. Mereka langsung pakai ilmu matematikanya buat analisis data, terus pakai ilmu seninya buat bikin poster kampanye. Pembelajaran jadi nyambung dan aplikatif banget. Model kedua ini fokusnya beda lagi, namanya G7KAI. Ini semua tentang pembentukan karakter, tapi bukan lewat ceramah, melainkan lewat pembiasaan. Idenya adalah menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik secara rutin dan terstruktur. Ingat ya, ini bukan sekedar slogan yang ditempel di dinding. Model ini adalah proses sistematis untuk mengubah nilai jadi tindakan.
tindakan. Lewat kegiatan rutin kayak refleksi harian atau proyek sosial, karakter siswa itu dibentuk secara aktif hari demi hari. Sekarang model ketiga, KKBC. Nah, ini kita balik lagi ke jantung filosofi yang tadi kita bahas, Panca Cinta. Model ini dirancang secara khusus untuk menerjemahkan kelima cinta tadi jadi kegiatan nyata yang kolaboratif. Ini ruhnya kurikulum ini. Lewat model ini, siswa nggak cuma diajarin tentang cinta tanah air, tapi mereka diajak melakukan aksi cinta tanah air lewat proyek bareng-bareng. Mereka kerjasama dalam kegiatan yang secara langsung menumbuhkan kelima cinta itu. Jadi nilai-nilai itu nggak cuma hafalan, tapi jadi pengalaman yang dirasakan. Dan yang terakhir, model keempat ini mungkin yang paling memberdayakan. Panduan ini nggak kaku loh, justru mendorong madrasah buat berinovasi, buat bikin modelnya sendiri yang akarnya dari kearifan lokal, budaya, dan potensi unik di daerah mereka. Pembelajaran jadi terasa otentik banget. Oke, poin terakhir ini penting banget untuk kita pahami bersama. Semua model dan kegiatan yang keren-keren tadi, itu bukan cuma saran atau pilihan. Panduan ini menjadikannya bagian yang resmi dan terstruktur dari kurikulum. Coba lihat tabel ini. Ada alokasi jam yang jelas banget per tahunnya. Ini adalah bukti keseriusan. Artinya, ini bukan lagi kegiatan sampingan kalau ada waktu luang. Ini adalah komponen wajib dari pendidikan. Ini sebuah pernyataan tegas bahwa belajar di luar kelas itu sama pentingnya dengan belajar di dalam kelas. Jadi, kerangka kerjanya sudah ada, alat-alatnya sudah disiapkan, panduan ini sudah ngasih semua yang dibutuhkan para pendidik untuk membangun jembatan antara teori di kelas dan kehidupan nyata. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi kapan dan dari mana Anda akan mulai membangun jembatan pertama Anda.